Kemarin itu di pertemuan yang kedua, kami mempelajari tentang satu kapal dua kapten. Nah, Iya. saya terkesan akan hal ini karena saya merasa kena saya di situ ya. Artinya bukan Hmm. bukan saya tidak mau bukan saya tidak mau tunduk kepada suami. Satu kapal Iya, dua kapten ini bisa kan kita bayangkan bagaimana suatu kapal berjalan dua kaptennya. Ini bisa saja tidak betul. tidak seia sekata menurut jalan yang mau dituju gitu ya. Jadi ini agak susah Iya, ini menjalankannya kalau katakanlah misalnya satu bis dua supir. Misalnya dua-duanya memegang setir kan ini bisa bahaya kan bisnya. Nah, jadi di sini saya ambil dari Kejadian 2 ayat 18. iya, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, di sini ada dikatakan berarti kami perempuan itu adalah penolong. Sering sekali, terutama saya dulu, apa sih arti penolong di situ? Nah, gitu ya. Rupanya setelah saya ikut wanita bijak, baru saya mengerti penolong itu penundukan diri, bahwa sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri harus tunduk kepada suami. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu dalam segala hal ya, tentunya yang semuanya yang menurut kehendak Tuhan ya, bukan juga kalaupun salah yang hmm, dia katakan kita ikuti, nggak gitu. Selagi apa yang iya, dia katakan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, tunduk kepada apa yang dikatakan suami. Nah, Jin ya. Jadi mengapa terkadang kita sebagai istri itu sulit untuk tunduk kepada suami? Jadi menurut yang kami pelajari di sana itu, satu mungkin latar belakang suami kita mungkin ya, yang membuat kita tidak mau tunduk sama dia. Kau pun lebih tingginya pendidikanku daripada pendidikanmu, gimana bisa aku tunduk sama kamu? Nah, misalnya sebagai satu contoh itu saya. Begitu saya menikah dengan suami saya, itu lebih tinggi pendidikan saya daripada dia. Nah, tapi lah mengapa saya mau dengan dia? Kan begitu. Ya, itulah jodoh. Nah, itu ya, itulah jodoh. Nah, ini sekarang. Jadi, yang kedua, mengapa wanita sulit tunduk kepada suami? Nah, ini mungkin mungkin budaya. Katakanlah misalnya kalau budaya Padang itu kan perempuan ya yang lebih dominan di situ ya. Uh, Malah perempuan yang membeli laki-laki kan begitu. Kalau kita di Batak ini kan laki-laki ya yang mengatakan berapa tuh horn ya kan begitu ya. Nah, terus iya, misalnya satu lagi, ada ada rasa kecewa, ada luka di hati oleh perbuatan suami. Nah, ini juga salah satu penyebab yang membuat kita sulit untuk tunduk kepada suami. Kau sakiti aku, gimana aku bisa tunduk kepada kamu? Nah, ini padahal kembali kita kepada tadi, kita itu diciptakan uh, menjadi penolong buat suami kita. Kita harus tunduk kepada suami. Nah, sebab dikatakan di sini, bagaimana sih cara penundukan diri yang benar terhadap suami? Di sini ada ayat firman Tuhan dikatakan di Efesus 5 ayat 22. Saya buka sebentar hmm, ya. Efesus 5 ayat 22. iya, Ya, ya itu tadi. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Kalau saya selama ini, tunduklah pada suamimu seperti kepada Tuhan. Sementara menurut saya lebih pintar daripada dia. Nah itu ya. Saya lebih rohani daripada dia. Itu menurut saya. Nah, baru saya sadar setelah mengikuti wanita bijak ini. Wow, aku salah selama ini. Aku salah, aku berdosa selama ini, Tuhan. Aku yang merasa aku lebih rohani. Aku yang lebih pintar pendidikannya daripada suamiku. Aku minta ampun kepadamu, Tuhan. Aku tidak tunduk selama ini kepada suamiku. Nah, seperti itu ya. Nah, seharusnya bagaimana sih penundukan diri yang benar kepada suami? Di sini dikatakan tunduk itu secara sukarela.
harus secara sukarela kita tunduk itu kepada suami. Eh, bukan karena dipaksa gitu ya, bukan karena dipaksa, tapi dengan tulus kita melakukan itu. Makanya saya berjanji dalam hati, ya Tuhan, aku akan melakukan itu. Walaupun kondisi suamiku sekarang seperti itu, aku akan melakukan itu, Tuhan. Aku akan tunduk kepada suamiku, aku akan menunjukkan kasihku kepadanya. Dan bukan lagi pura-pura, bukan bukan supaya dilihat orang manis dan sebagainya, tapi aku mau melakukan seperti yang Engkau kehendaki, Tuhan. Nah itu, jadi terus yang kedua dikatakan di sini ya, tunduk kepada suami sendiri, bukan kepada suami orang ya. Terkadang kan kita kalau ketemu dengan seorang pria yang sudah menjadi suami orang, gagah sekali dia ya, berwibawa sekali ya. Ya ampun, terus misalnya kita bertegur sapa dengan dia, kok kayaknya kita hormat banget dengan dia. Pernahkah kita sehormat itu kepada suami kita sendiri? Nah itu. Jadi ini juga menjadi koreksi bagi saya ya, menjadi koreksi bagi saya ya, masih banyak rupanya yang harus saya evaluasi, saya perbaiki dalam kehidupan sebagai istri untuk suami saya. Jadi masih banyak sekali kekurangan saya begitu. Jadi semakin saya mengikuti wanita bijak ini, semakin ditelanjangin semuanya kekurangan-kekurangan saya, benar. Makanya kemarin itu dalam kesaksian saya bilang, kenapa bukan dari dulu ada wanita bijak yang saya tahu? Nah, gitu. Padahal itu sudah lama sekali ya, Bu Tiar ya. Udah bertahun-tahun Wow, itu. wow. Tapi mengapa baru ini ku dengar? Ya, baru kali ini ku dengarkan bertemu dengan Bu Tiar. Kalau tadi nggak bertemu dengan Bu Tiar, nggak dengar juga tentang wanita bijak. Nah gitu ya. Jadi saya sangat bersyukur sekali sudah mendengar itu dari Bu Tiar dan mengajak saya. Dan saya kompromi dengan anak-anak saya, bagaimana anakku dalam kondisi bapak kita seperti ini, siapkah kalian menjaga bapak kita 3 kali Sabtu? Saya bilang gitu, 3 kali Sabtu loh, nanti mama harus pergi terus dari pagi sampai sore. Siap mama, demi mama kami akan lakukan itu. Biarlah kami tidak kemana-mana hari Sabtu untuk mengurus bapak, katanya gitu. Saya senang sekali gitu ya. Jadi saya dengan leluasa, dengan tenang ya, dengan sukacita saya bisa mengikuti wanita bijak yang nanti akan sekali lagi pertemuan terakhir tanggal 4 Mei. Nah gitu ya. Terus yang ketiga, ini yang paling penting. Tunduk adalah perintah Tuhan ya. Nah, seperti tadi dikatakan ini, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ini kan perintah Tuhan ya, tertulis dalam Alkitab. Lah, sering sekali kita mengatakan, aku Kristen. Apa arti Kristen? Pengikut Kristus. Nah, berarti siap mengikut Kristus, siap mengikuti apa yang diperintahkannya. Tapi sering kita melawan, berat Tuhan. Berat sekali tuh, gengsi Tuhan. Nah, nah, jadi kita sering merasa ya itu tadi ya, kita lebih benar ya, lebih bisa daripada dia, sehingga kita tidak menyadari bahwa itu sudah sekaligus kita tidak mau tunduk kepada Tuhan. Nah gitu ya. Jadi tunduk adalah perintah Tuhan. Nah gitu ya. Tunduk kepada suami seperti tunduk kepada Tuhan. Nah jadi saya tidak panjang lebar dulu deh ngomongnya, itu aja biar ada bagiannya Bu Mawar. Terima kasih.